Swastiastu. Rahajeng Rahayu Sami Semeton. Perjalanan Dharma Yatra kita kali ini berada di Puro Dalem Belingkang. Puro Dalem Belingkang terletak di Desa Pinggan, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, Provinsi Bali. Jarak tempuh dari kota Denpasar ke Puro Dalem Belingkang sekitar 64 km dan waktu tempuh dari Denpasar kurang lebih 2 jam perjalanan. Puro Dalem Belingkang merupakan pura kayangan jagat. Dan untuk menuju Puro Dalem Belingkang, kita akan melewati Desa Sukawano dan melewati jalan menurun yang cukup curam. Mendekati lokasi pura, kita akan melihat pemandangan Gunung Batur yang sangat indah sekali. Keberadaan Puro Dalem Belingkang sangat erat hubungannya dengan Raja Jayapangus yang memperistri putri Cina yang bernama Kang Qinghui. Raja Jayapangus memerintah pada tahun 1181 sampai 1269 Masehi. Beliau merupakan salah satu Raja Bali kuno di Bali. Sebelum menuju utama Mandala Puro Dalem Belingkang, kita akan melakukan pembersihan diri di sumber air suci atau beci. Setelah melakukan penyucian diri, kita akan berjalan lagi menaiki anak tangga menuju halaman Madya Mandala Puro Dalem Belingkang. Suasana di sekitar Puro Dalem Belingkang sangat asri dan sejuk. Begitu banyaknya pepohonan besar yang berada di sekitar pura. Baiklah pemirsa, saya akan ceritakan sedikit sejarah mengenai Puro Dalem Belingkang. Raja Sri Aji Jayapangus adalah seorang raja tersohor dan bijaksana berstana di kerajaan Bukit Panarajon. Beliau beristrikan Dewi Danu, seorang putri keturunan Bali Mulo. Seiring waktu, datang seorang pedagang dari Cina bersama putri cantik bernama Kang Qinghui yang kemudian menjadi abdi atau Dayang Empu Lim, seorang penasehat raja. Keberadaan Kang Qinghui di lingkungan kerajaan sebagai pelayan Empu Lim diketahui oleh Raja Jayapangus. Kemudian sang raja berniat memperistri putri Kang Qinghui yang sebenarnya tidak disetujui oleh Empu Siwogandu yang merupakan salah satu penasehat raja. Keinginan Raja Jayapangus akhirnya terwujud. Acara pernikahan dilangsungkan, yang akhirnya membuat Empu Siwogandu menjadi marah. Dalam tapa semedinya, beliau memohon agar tercipta bencana di kerajaan Panarajon. Doa Empu Siwogandu akhirnya terwujudkan. Kerajaan tersebut hancur dan Raja Aji Jayapangus pindah merambah tempat baru di Jongles dan sekarang dikenal dengan Dalem Belingkang. Pernikahan Raja Jayapangus dengan Dewi Danu memiliki seorang putra
bernama Mayadenao dan kemudian diangkat menjadi raja berdahulu, sedangkan dengan Kang Chingwi tidak memiliki keturunan. Dewi Danu akhirnya moksa. Karena Kang Chingwi sendiri tidak memiliki keturunan, untuk penerus kerajaan, maka beliau, Raja Jayapangus, minta izin untuk melakukan tapa semedi di Gunung Batur, seraya memohon agar dikaruniai keturunan. Sesampainya di puncak Gunung Batur, bertemulah beliau dengan seorang putri cantik yang merupakan jelmaan dari seorang dewi yang bertujuan menggoda tapa Raja Sri Jayapangus. Putri cantik tersebut adalah jelmaan dari Dewi Danu. Karena kecantikannya, tergodalah sang raja dan mengaku belum beristri. Lama tidak berkabar, maka berangkatlah Kang Chingwi dari kerajaan dalam Belingkang menyusul ke tempat pertapaan raja. Sesampainya di tempat pertapaan, terkejut dan marahlah Kang Chingwi melihat raja sedang memadu kasih dengan seorang putri cantik. Kang Chingwi memaki-maki putri tersebut yang tak lain adalah penjelmaan Dewi Danu. Karena merasa dimaki oleh seorang manusia, Dewi Danu juga marah dan mengeluarkan api, melebur dan membakar Kang Chingwi. Mengetahui kematian Kang Chingwi, raja menjadi sedih, dan sebagai hukumannya karena mengaku belum beristri, Sri Aji Jayapangus juga dilebur oleh sang Dewi Danu sehingga menjadi abu. Rakyat dalam Belingkang menjadi sedih mengetahui kedua junjungannya telah menjadi abu dan memohon agar keduanya dihidupkan kembali. Akhirnya Dewi mengabulkan permintaan rakyat dalam Belingkang, namun dalam bentuk lingga saja, berupa barong landung, lanang dan istri. Demikianlah pemirsa, sedikit cerita mengenai Pura dalam Belingkang yang merupakan perpaduan dua kebudayaan Bali dan Cina. Perjalanan Dharma Yatra kami lanjutkan ke Pura Puncak Bukit Penulisan. Akhir kata, saya ucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa lagi di vlog selanjutnya. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Matur suksema.